Halo, selamat ketemu kembali di channel saya ini. Kali ini saya akan bahas tentang aritmatika sosial untuk adik-adik SMP kelas 7. Nah, eh, sebelum saya mulai materi kita kali ini, kembali lagi saya ingatkan bagi yang baru bergabung di channel saya ini, jangan lupa dukungannya melalui like dan subscribe. Silahkan juga di-share ke teman-teman kalian yang lain. Oke, dalam aritmatika sosial kita akan membahas beberapa materi. Di antaranya adalah yang pertama harga jual. Apa sih itu harga jual? Kemudian harga beli, kemudian ada untung, ada rugi, ada bruto, tara, dan neto. Ini berhubungan dengan berat. Kemudian ada bunga tabungan. Nah, pertama kita akan mulai dengan harga jual. Jadi harga jualnya dulu. Harga penjualan. Harga jual adalah harga yang sudah ditentukan oleh penjual atau pedagang kepada konsumen atau pembeli. Ini yang disebut dengan harga jual. Nah, sedangkan harga pembelian, harga beli adalah sebuah barang dari pabrik, grosir ataupun tempat lain. Harga beli suatu barang sering disebut juga dengan modal. Nah, jadi biasanya harga beli ini didapatkan oleh penjual. Jadi bisa kita kenal atau pada umumnya kita kenal dengan harga pokok. Nah, dalam situasi tertentu modal dihitung dari harga beli dengan ongkos lain. Nah, biasanya juga harga beli itu langsung diakumulasikan dan ditambahkan dengan ongkos distribusinya. Misalnya sewa angkutan gitu langsung dibagi dengan ini, ataupun biaya tambahan lainnya. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan untung dan rugi. Nah, yang pertama adalah untung atau laba, adalah selisih yang didapat antara harga penjualan suatu barang dengan harga pembeliannya, di mana harga jualnya lebih tinggi dibandingkan harga beli, maka dikatakan untung. Misalnya seseorang membeli sesuatu dengan harga 5.000, dia menjualnya 7.000, tentunya dia untung. Seperti itu. Nah, formulanya laba itu adalah harga penjualan dikurangi dengan harga pembelian. Nah, berikutnya ada rugi. Rugi adalah selisih antara harga jual dan harga beli. Jika harga jualnya yang kurang dari harga beli atau harga belinya lebih tinggi dibandingkan harga jual. Nah, biasanya ini kita temui pada penjualan barang-barang elektronik seperti sepeda motor, kemudian dan lain sebagainya. Biasanya cenderungnya rugi. Kalau mereka beli dengan harga 15 juta, pada saat jual mungkin maksimal bisa 12 juta seperti itu. Nah, yang menemui keuntungan biasanya harga-harga barang-barang kesenian, kemudian harga barang bahan pokok itu biasanya untung ya, seperti itu. Nah, formula untuk menemukan rugi adalah karena harga belinya lebih tinggi, maka harga beli dikurangi harga jual, seperti itu. Nah, selanjutnya ada bruto, tara, dan neto. Ini berhubungan dengan isi dari suatu barang atau berat suatu barang, di mana berat dari kemasan seperti sarung, kardus, plastik atau lainnya disebut dengan tara. Nah, biasanya kalau kita memberi barang, tentunya kebanyakan diantaranya menggunakan kemasan. Ada yang kemasannya plastik, ada yang kardus gitu. Nah, tentunya kardusnya juga memiliki berat, sehingga kalau ditimbang lengkap dengan kardusnya itu disebut dengan bruto. Sedangkan ditimbang tanpa kardus itu disebut dengan neto kalau hanya barangnya saja. Tapi kalau kardusnya saja disebut dengan tara atau kemasan ya. Nah, berat barang beserta kemasan pembungkusnya disebut bruto, sedangkan berat isi tanpa ada kemasan disebut dengan neto. Jadi bruto itu sama dengan neto ditambah tara. Sedangkan neto adalah bruto dikurangi tara. Jadi berat keseluruhan beserta dengan kemasannya dikurangi dengan berat kemasan. Nah, berikutnya kalau tara ya berat brutonya dikurangi dengan berat barangnya saja. Jadi ini berat kemasan. Nah, berikutnya ada bunga tabungan. Nah, bunga tabungan biasanya diberikan sekian persen per tahun. Jadi kalau bank itu memberikan bunga itu per tahun biasanya.
Jadi misalnya katakanlah 12% per tahun atau mungkin 9% per tahun. Jadi tabungan kita akan diberikan bunga setelah melewati 1 tahun, seperti itu. Misal jika tabungan modal rupiah ditabung pada sebuah bank yang memberikan bunga 15% per tahun kepada nasabahnya, maka besar bunga setahun itu adalah 15% atau 15/100 dikali dengan tabungan awal. Seperti itu kalau bunga. Nah, selanjutnya karena soal. Jadi soal di sini saya hanya sajikan 3 saja sebagai pengetahuan tambahan setelah kita ketahui apa itu materi di awal. Jadi kita coba dengan soal. Nah, soal pertama, seorang pedagang membeli barang dengan harga 20.000 dan dijual mendapatkan untung 20%. Nah, jadi kalau dia untung tentunya harga beli ini ditambah dengan keuntungannya, itulah harga jual nanti. Yang pertama diketahui harga belinya adalah 20.000 rupiah, kemudian untungnya 20%. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, tentunya untung ini harus dirubah menjadi sebuah nominal atau sebuah uang, bukan dalam bentuk persen, supaya bisa dijumlahkan dengan harga beli. Nah, pembahasannya harga jual. Nah, ditanyakan harga jualnya. Nah, penyelesaiannya untung sama dengan persentase untung dikali dengan harga beli. Jadi 20% atau 20/100 kali 20.000, dapatnya 4.000. Jadi 4.000 keuntungannya. Karena harga belinya 20.000, maka harga jual adalah 20.000 ditambah 4.000 atau ditambah untungnya. Jadi harga jual keseluruhan adalah 24.000. Nah, soal kedua, sebuah televisi terjual dengan harga 1.800.000. Jika penjual mengalami kerugian sebesar 10%, maka berapa harga pembelian tersebut? Nah, jadi di sini ditanyakan harga pembeliannya. Jadi diketahui harga jualnya adalah 1.800.000, kemudian ruginya adalah 10%, kemudian ditanyakan harga beli. Nah, pembahasannya, karena dia rugi, berarti ruginya dirubah dulu ke dalam bentuk angka, tidak masih dalam bentuk persen. Rugi dikali dengan harga beli. Karena harga belinya belum diketahui, maka kita buat sebagai HB, harga beli ya. Nah, persentase ruginya sudah diketahui, yaitu 10%. Jadi 10% itu artinya 0,1 kali HB, jadi 0,1 HB atau harga beli. Harga beli sama dengan harga jual ditambah rugi. Nah, ini kalau kita berbicara masalah rugi, ya tentunya harga belinya lebih besar dibandingkan harga jual. Nah, harga beli sama dengan 1.800.000 ditambah 0,1 harga beli. Nah, harga belinya kita pindahkan ke kiri, dikumpulkan dengan harga beli, sehingga didapatlah harga beli dikurangi 0,1 sama dengan, atau di sini 1 harga beli, itu boleh kurangkan sama dengan 1.800.000. Nah, 1 dikurangi 0,1 itu adalah 0,9. Nah, sama dengan 1.800.000. Harga beli sama dengan 1.800.000 dibagi 0,9 atau 9/10. Nah, membagi dengan pecahan itu sama artinya dengan mengalihkan kebalikan daripada pecahan, yaitu 10/9. Nah, 10/9, jadi bagi 9 dulu ini. Bagi 9 dapatnya 200.000 kali 10, jadinya harga belinya adalah 2 juta. Nah, seperti itu. Jadi harga beli adalah 2 juta rupiah. Nah, soal ketiga atau yang terakhir, bruto dari 6 kantong gula pasir adalah 180 kg dan memiliki tara sebesar 1,5% atau 1,5%. Berat neto dari masing-masing kantong adalah. Nah, jadi kita ditanyakan berat bersih atau neto. Pembahasannya, diketahui brutonya dari 6 kantong adalah 180 kg, taranya adalah 1,5%. Ditanyakan neto atau berat bersih. Nah, penyelesaiannya atau pembahasannya, bruto
atau berat kotor, satu kantong gula pasir itulah 180 kg dibagi 6 kantong, karena 6 kantongnya beratnya 180. Nah, sehingga didapatlah masing-masing kantong beratnya 30 kg. Tarah atau potongan berat adalah 1,5 per 100 kali 30 kg. Kalikan didapatlah 0,45 kg. 0,45 ya. Nah, untuk mendapatkan berat bersih pada satu kantong plastik itu adalah bruto satu kantong dikurangi dengan taranya, yaitu 30 kg dikurangi dengan 0,45. Jadi didapatlah 29,55 kg. Jadi inilah berat bersih dari gula pasir tersebut dalam satu kantong. Nah, mungkin itu aja dulu untuk aritmatika sosial kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kembali lagi saya ingatkan, mohon dukungannya melalui like dan subscribe channel saya ini. Selamat belajar, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.